الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang bahagia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Kita perbaharui syukur kita dengan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita perbaharui cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita perbaharui takwa kita dengan terus meningkatkan amal ibadah yang baik, terus menjaga diri kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini di hari-hari akhir bulan Rajab ini adalah juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan takwa. Bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk menyepi, untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi makan, taqlilut ta'am, mengurangi tidur, taqlilul manam, mengurangi berjumpa dengan orang-orang, kecuali untuk yang sangat penting, taqlilul anam. Itu adalah bentuk kita untuk i'tikaf, karena bulan Rajab adalah bulan i'tikaf, sebagaimana posisinya yang menyendiri di antara bulan-bulan haram. Kalau 3 bulan yang lain beriringan, bertautan, berjumpa, maka bulan Rajab ini adalah bulan yang menyendiri di antara bulan-bulan haram itu. Maka guru-guru kita mengatakan dalam bulan Rajab ini, tingkatkanlah i'tikaf, banyak-banyaklah menyendiri, banyak-banyak bertadabbur, banyak-banyak meningkatkan ilmu, banyak-banyak meningkatkan amal untuk meningkatkan takwa. Di hari-hari akhir bulan Rajab ini kita ingin mengenang-enang, mengingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanan atau tepatnya pemerjalanan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah lah pelaku utama, fa'il, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaku yang diperlakukan atau fa'ilun bih, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram artinya masjid yang sempurna kehormatannya, sempurna kesuciannya. Jadi yang haram itu bukan hanya yang najis, yang dilarang, yang tidak bagus, tapi juga berarti yang sangat terhormat. Seperti halnya kita haram menyentuh wanita yang bukan mahram, karena dia sangat terhormat. Jadi Al-Masjidil Haram artinya dari tempat atau posisi yang sangat terhormat, sangat suci, sangat kudus, menuju Al-Masjid Al-Aqsa, artinya masjid yang terjauh, masjid yang maksimal. Artinya ini perjalanan udara, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi, maka isyarat kandungannya adalah bahwa kita, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua ini kalau berusahalah yang maksimal, berangkatlah dari yang suci dan berusahalah yang maksimal, yang terjauh sekalipun. Usaha yang kita lakukan itu startnya di masjid dan juga berakhir di masjid, berawal di masjid dan berujungnya pun
ke masjid. Hadirin yang bahagia, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menjadi imam di depan 100.000 lebih nabi dan rasul. Sebelum salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu menambatkan kendaraannya, burak, alat transportasinya. Maknanya ialah setelah kita berusaha, maka juga peralatan usaha kita ataupun hasil usaha kita tempatkanlah di tempat yang aman, diparkir di tempat yang diparkir. Itu pun tidak sekedar disimpan dan diparkir, tapi kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kunci ganda supaya terjaga. Setelah itu bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena kalau kita tidak melakukan usaha pengamanan itu, maka kita secara fasid telah ikut melalaikan penjagaan dari kendaraan dan segala harta kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di antara para nabi, di antara para rasul. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terbaik, nabi yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membeda-bedakan para nabi, tidak membeda-bedakan para rasul dalam hal keimanan. Artinya sebagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun beriman kepada para nabi yang lain, para rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadim bir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi yang ada itu dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin yang bahagia, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan naik atau mi'raj. Mi'raj artinya perjalanan hebat ke atas, perjalanan yang sifatnya vertikal, ke atas, langit demi langit. Jadi kalau kita Isra itu perjalanan horizontal, mendatar, maka Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal, ke atas. Maka maknanya ialah selain kita menjaga hubungan sesama manusia, hubungan sesama makhluk, kita juga menjaga hubungan kita dengan yang di atas. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, berkasih sayanglah kepada segala yang ada di bumi yang di bawah. Mudah-mudahan yarhamukum, mudah-mudahan yang di langit pun terutama Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengasihi kamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah apa yang atau segala yang ada di bumi, niscaya atau pasti Allah merahmati kamu. Allah bersama seluruh perangkat kesempurnaannya di langit. Jadi kita harus menjaga muamalat, kita juga harus menjaga ibadat. Hadirin yang terhormat, coba kita perhatikan, setiap akan memasuki langit baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril alaihissalam juga menjaga sopan santun bertamu, sopan santun berziarah. Jadi kita bertamu, kita berziarah, kita menjaga kode etik, menjaga adab, menjaga sopan santun. Guru-guru kita berpesan, kalau mengetuk pintu, ketuklah dengan sopan. Kalau perlu, ketuklah dengan ujung kuku. Mengapa? Karena bisa jadi orang yang kita datangi, dia sedang sholat. Bisa jadi orang yang kita datangi, dia sedang makan. Bisa jadi orang yang kita datangi, sedang bergaul dengan istrinya. Maka ketuklah seperlunya. Setelah itu, kita beri waktu durasi, kira-kira 5 menit, 7 menit, atau maksimal 10 menit. Kemudian kita mengetuk lagi. Kemudian kita berhenti lagi, kita beri durasi sekedar dia salat 2 rakaat. Kemudian kita menunggu, sesudah itu kita ketuk lagi yang ketiga, kemudian kita menunggu lagi, dan kalaupun tidak dibukakan maka kita kembali. Bahkan walaupun kita membawa hadiah, walaupun kita membawa uang, mengembalikan uangnya, mengembalikan utang kita kepadanya, tetap kita menjaga sopan santun seperti itu. Itulah yang diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam, diperlihatkan oleh Nabi SAW ketika bertamu ke langit pertama. Di sana ada Sayyidina Adam alaihissalam.
Bertamu ke langit kedua, di sana ada Isa dan Yahya alaihi wassalam. Bertamu ke langit yang ketiga, di sana berada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Seterusnya ada Nabi Idris alaihi salam di langit selanjutnya. Ada Nabi Harun alaihi salam, ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin yang berbahagia, di antara nabi-nabi itu mereka semuanya adalah menyambut Nabi SAW, menyambut dengan hangat. La ni'mal maji', mereka mengatakan begitu di dalam hadis. La ni'mal maji' uja, atau li ni'mal maji' ija. Untuk keperluan atau untuk kedatangan yang sangat bagus, yang paling bagus, dia datang. Atau ke tempat yang bagus, dia datang. Atau di waktu yang bagus, dia datang. Artinya dia datang sebagai seorang yang terbaik, datang di saat yang terbaik, datang ke tempat yang terbaik. Di hadis lain dikatakan, marhaban bil akhis salih wan nabiyis salih, atau wabin nabiyis salih. Selamat datang kami ucapkan kepada as-salih, saudara yang baik, yang layak, yang terbaik, yang bagus. Wabin nabi saleh, dan dengan nabi atau kepada nabi yang bagus, yang terbaik. Jadi di situ ada isyarat bahwa mujamalah atau basa-basi itu boleh, dan basa-basi yang terbaik ketika kita mengatakan ar-rajulus saleh. Disebut di depan kita, diceritakan di depan kita ada pejabat yang bagus, kita katakan dia orang yang soleh. Baik itu sebagai pujian, memang dia adanya seperti itu soleh, atau itu adalah doa, mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh atau orang yang layak. Hadirin yang bahagia, Nabi SAW dalam perjalanan Mi'raj ini mendapat kesempatan untuk berada di posisi yang terdekat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda, ayat-ayat yang tidak biasa, yang hanya diperlihatkan kepada sang Nabi SAW. Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, yang terbesar, yang terhebat, yang tidak pernah dilihat oleh malaikat sekalipun, oleh Jibril sekalipun. Maknanya Nabi SAW adalah insan kamil, pribadi sempurna, yang kesempurnaannya melebihi malaikat, bahkan malaikat Jibril sekalipun. Maka manusia secara umum berpotensi melebihi malaikat, tetapi dengan syarat yang berlaku, dengan ketentuan yang berlaku, dengan syarat-syarat yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku. Wadu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ban waktu bangkit jiwaku,